Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak Dul Teknisi Amatir. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam solder panas. Oke, di kesempatan hari Minggu, hari yang cerah ini, untuk ada servisan sebuah pesawat televisi. Pesawat televisi ya, merek Cina rakitan ini. Ini masih segel, ini kayaknya masih baru tapi sudah rusak. Oke, bagaimana kerusakannya untuk pesawat televisi ini, kita coba nyalakan. Oke, untuk indikator nyala ya, indikator nyala. Kita akan tekan program apakah bisa start. Oke, TV nya tidak bisa nyala ya, suara maupun gambar tidak ada, tapi untuk indikator lampu ini nyala, menandakan kalau PSU nya sudah bekerja. Oke, bagaimana kerusakan pesawat televisi ini, langsung kita bongkar untuk casingnya. Oke, langsung kita buka untuk casing belakangnya. Oke, untuk mesinnya masih baru karena televisi ini termasuk juga masih baru, masih segel ya. Oke, untuk sedikit informasi bagi para pengguna yang belum mengerti ya. Untuk TV rakitan Cina itu biasanya untuk casing sama motherboardnya itu semua baru. Tapi untuk CRT atau tabungnya ini tabung bekas yang dirakit ulang ya. Jadi mesinnya baru, casingnya baru. Tetapi untuk CRT atau tabungnya itu tabung bekas, biasanya dibuat dari bekas monitor. Lalu langkah-langkah apa yang perlu dilakukan kalau menghadapi TV Cina? Untuk indikator nyala, untuk suara atau gambar tidak mau keluar. Oke, untuk langkah-langkahnya seperti biasa, yaitu kita mengukur tegangan-tegangan terlebih dulu. Karena bisa jadi TV tidak bisa start, itu disebabkan karena tegangannya muncul tapi tegangannya ada yang bermasalah atau tegangannya kurang, sehingga dia tidak bisa untuk menyetarkan untuk pesawat. Oke, kita ukur dulu untuk tegangan-tegangannya, apakah untuk keluarannya itu sudah sesuai dengan tegangan yang semestinya. Oke, kita akan coba nyalakan untuk pesawat televisinya. Untuk biblesnya hanya terukur 62 ya. Ini untuk biblesnya harusnya keluar 115. Oke, untuk tegangan vertikalnya hanya keluar 20, harusnya 24 atau 25. Untuk suplai esi kroma itu harusnya 12, itu cuman keluar 6. Untuk esi suara hanya keluar 11, harusnya 15. Berarti ini untuk power supply-nya ada yang bermasalah. Ini disertai dengan ada bunyi cheat ini. Ya. Bunyi cheat ini biasanya menandakan kalau ada bagian yang konslet atau short. Oke, seperti biasa, untuk mengetahui yang short bagian mana, kita akan mengekat dulu jalur bibles yang menuju ke playback ini. Nanti kita akan cut, kemudian kita ukur untuk biblesnya normal atau tidak. Oke, untuk saya sudah mengekat atau melepas jalur bibles yang menuju ke playback. Kita akan mencoba mengukur tegangannya dulu, apakah sudah ada perubahan apa masih sama. Oke, kita akan mengukur untuk biblesnya di sini. Ternyata biblesnya keluar 112 ya. Kemudian untuk vertikal, vertikal itu keluar 24, berarti normal. Untuk tegangan kroma, tegangan yang menuju ke kroma
Nah, untuk isi suara keluar 14, nah berarti normal. Ini untuk tegangan yang menuju ke chroma hanya keluar 8,5 atau 9 volt ya. Nah, harusnya keluar sekitar 10 ini. Ini di jalur ini kemungkinan elkonya ada yang bermasalah. Oke, kita akan mengganti dulu di jalur yang chroma ini. Oke, setelah kita mengganti elko, untuk bagian chroma kita akan mengukur berapa keluar tegangannya. Itu sudah keluar 12-13, berarti sudah normal. Berarti untuk tegangan untuk power supply-nya ini sudah normal. Oke, langkah selanjutnya kita akan memeriksa di bagian horizontal apakah transistor horizontalnya atau flyback-nya yang konslet yang mengakibatkan bila jalur ini terpasang tegangannya menjadi drop. Oke, kita akan memeriksa apakah flyback atau transistor horizontal. Oke, setelah kita periksa ternyata kerusakan terletak pada flyback-nya ya. Untuk produksi Cina itu biasa sering terjadi untuk flyback dengan nilai T1010 ini konslet atau rusak. Mungkin ada sebagian teman-teman teknisi yang bertanya-tanya, kenapa kok untuk produksi Cina sering terjadi playback ini yang rusak. Itu penyebabnya karena apa? Untuk TV Cina ini, untuk tabungnya itu dia menggunakan tabung yang menggunakan monitor, dimana tabung monitor ini untuk defleksinya itu sangat berat, sehingga untuk playbacknya itu panas sehingga sering rusak. Itu penyebabnya. Beda kalau untuk TV Cina untuk pemakaian menggunakan CRT yang untuk tabung yang biasa, itu biasanya awet karena untuk defleksinya untuk angkatannya itu ringan atau enteng sehingga kinerja playback dan transistor horizontal tidak begitu berat. Itu untuk sedikit informasinya. Terus mungkin untuk para teknisi yang masih pemula seperti saya ini bertanya-tanya, kenapa untuk TV Cina itu sering dijumpai ada lilitan di flyback-nya, di varied playback ini. Ini fungsinya untuk apa toh kok ada lilitannya? Lilitan di sini itu bukan untuk headler atau untuk yang lain, tetapi untuk defleksi atau zoom ya. Itu kan di dalam TV Cina itu sudah dilengkapi pilihan untuk horizontal, di mana nanti ada 5 pilihan ini. Nah, untuk pilihan 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa kok masih harus dililit? Gini untuk keterangannya ya. Lilitan di sini itu fungsinya ada 2. Bisa untuk melebarkan untuk horizontal, bisa untuk menyiutkan atau menyempitkan horizontal, tergantung dari lilitannya. Kalau lilitannya searah jarum jam, itu berarti untuk melebarkan. Kalau berlawanan, itu berarti untuk menyempitan atau penyempitan horizontal. Di sini ini berlawanan ya. Jadi berlawanan dengan arah jarum jam. Walaupun ini pilihan horizontal sudah diletakkan pada paling kecil, paling minim, tetapi di layar masih kelebaran. Akhirnya solusinya untuk mengakali supaya gambarnya lebih kecil, itu ditambahi lilitan, tetapi lilitannya ini kebalikan dari arah jarum jam, sehingga untuk mengurangi tegangan yang menuju ke defleksi atau zoom. Itu ya, untuk keterangannya seperti itu. Jadi lilitan di sini itu fungsinya untuk mengurangi, walaupun ini sudah diletakkan paling kecil, karena di sini ini paling kecil, nanti agak lebar. Nah, tetapi ini sudah diletakkan paling kecil, kok untuk horizontalnya masih lebar. Untuk menyiasati ini dibikinkan lilitan di varied playback, tetapi lilitannya terbalik supaya tegangan yang dihasilkan bukan naik tetapi turun. Itu keterangannya. Oke, saya akan mengganti playback dengan yang baru ini. Saya masih punya 2 stok untuk TV Cina ini, karena untuk playback ini sekarang itu menjadi barang yang langka ya. Harganya sekarang juga semakin naik. Kalau dulu itu harganya 35, terus 37, terus 40, sekarang sudah 45 untuk kota Semarang dan Meranggen. Itu harganya sekarang untuk playback PSC 25T1010 ini sudah 45.000 ya. Ini mungkin sebentar lagi ini menjadi barang langka ya, makanya untuk saya sedikit banyak harus punya stok. Oke, akan mengganti dengan yang baru.
Oke, setelah pergantian playback ini, dan ini untuk jumpernya kita pasang, kita akan mengukur tegangannya apakah masih turun, apa sudah normal. Oke, kita akan mengukurnya. Kita ukur untuk tegangan B plusnya. Nah, di sini keluar 112 menuju ke kaki playback juga 111. Oke, untuk tegangan di 180-nya ada keluar apa belum, kita ukur. Sudah keluar ya. Untuk 180-nya sudah keluar, berarti untuk ini sudah bisa bekerja. Oke, kita akan melihat apakah betul sudah bekerja untuk pesawat televisinya. Ternyata sudah ada gambarnya ini untuk pesawat televisinya. Berarti betul ya, untuk kerusakannya itu flybacknya. Untuk kerusakan model Cina ini memang sering terjadi playbacknya yang rusak. Oke, demikian tutorial untuk pagi hari ini. Kerusakan TV Cina tidak mau start disertai dengan bunyi berderit, ternyata kerusakan pada playback dan elko. Setelah penggantian playback dan elko, TV bisa berhasil hidup. Semoga bermanfaat. Salam.